Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bella Safira selaku moderator pada diskusi pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wahyu Satriansyah, Amanda Clarissa Etantio, Nadia Dewi, Agustiano Alfeus, Bella Safira, Mayang Andin Tiara, Lois Eleazar Nayoan, serta Eben Ezer Silaban. Diskusi pada pertemuan kali ini akan membahas tentang peranan fitoplankton dalam ekosistem yang akan disampaikan oleh semua anggota kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu definisi plankton. Plankton adalah salah satu organisme hanyut apapun yang hidup dalam zona pelagik atau bagian atas samudra, laut, dan badan air tawar. Nah, plankton sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu planktos yang berarti pengembara atau penghanyut. Nah, yang selanjutnya yaitu definisi fitoplankton. Nama fitoplankton berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu piton yang berarti tumbuhan dan planktos yang berarti pengembara atau penghanyut. Nah, fitoplankton ini merupakan tumbuh-tumbuhan air dengan ukuran yang sangat kecil dan hidup melayang dalam air. Ciri-ciri fitoplankton. Yang pertama, cyanophyta. Ciri-cirinya bersifat prokaryotik, berbentuk uniseluler, hidup secara berkoloni atau filamen, memiliki pigmen klorofil, karotenoida, serta pigmen vicobilin. Bersifat autotrof, dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa, dan selulosa, dan mempunyai selaput berlendir. Yang kedua, chrysophyta. Ciri-cirinya bersel satu atau bersel banyak berupa benang, berwarna kuning keemasan, kloroplast kecil-kecil berbentuk cakram atau lembaran, habitatnya di tempat yang basah dan air tawar maupun air laut. Yang ketiga, Pyrrhophyta. Ciri-cirinya uniseluler, dapat bergerak aktif, selnya berdinding dan di sebelah luar sel terdapat alur yang mengandung flagellata, mempunyai plastida, reproduksi dengan membelah diri, bersifat fosforesensi. Yang keempat, Chlorophyta. Ciri-cirinya struktur tubuhnya ada yang bersel satu, hidup secara berkoloni, benang, lembaran atau tabung, mempunyai klorofil, sel bersifat eukariotik, habitatnya di darat, tempat yang lembab, air tawar maupun air laut. Yang kelima, Euglenophyta. Ciri-cirinya memiliki flagella yang tidak sama panjang atau heterokontai, bersifat motil, mengandung klorofil, sel berbentuk oval memanjang, autotrof dan atau heterotrof, hidup di air tawar yang kaya bahan organik. Selanjutnya yaitu adalah ekologi fitoplankton, yaitu fisika dan kimia perairan. Yang pertama, faktor fisika dan kimia air meliputi suhu. Nah, suhu ini yaitu merupakan parameter fisik yang sangat mempengaruhi kehidupan organisme di perairan. Nah, suhu juga akan menyebabkan kenaikan metabolisme organisme perairan. Contohnya salah satunya adalah fitoplankton. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan juga biologi badan air. Lalu selanjutnya adalah faktor kedua. Nah, faktor kedua ini yaitu kecerahan. Nah, faktor kecerahan ini merupakan kemampuan dari cahaya dapat masuk menembus ke dalam perairan. Dan kecerahan perairan dipengaruhi oleh adanya penetrasi cahaya matahari yang memasuki perairan. Kecerahan juga mempengaruhi pertumbuhan beberapa organisme, salah satu contohnya adalah fitoplankton. Lalu selanjutnya adalah faktor ketiga. Nah, faktor ketiga ini adalah faktor pH. Nah, faktor pH ini merupakan derajat keasaman logaritma negatif dari konsentrasi ion-ion hidrogen yang terlepas dalam suatu cairan dan merupakan indikator baik buruknya suatu perairan.
Selain itu, tingginya nilai pH sangat menentukan dominasi fitoplankton yang memengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan, di mana keberadaan fitoplankton didukung oleh ketersediaan nutrien di perairan laut. Faktor selanjutnya adalah faktor keempat. Nah, faktor keempat ini yaitu adalah faktor DO atau oksigen terlarut. Nah, menurut Effendi, menyatakan bahwa oksigen terlarut atau DO adalah konsentrasi gas oksigen yang terlarut dalam air yang berasal dari hasil fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan air serta hasil difusi dari udara. Organisme butuh oksigen terlarut untuk berkembang biak. Selain pengukuran konsentrasi oksigen, juga perlu dilakukan pengukuran terhadap tingkat kejenuhan oksigen dalam air. Selanjutnya adalah faktor kelima. Faktor kelima ini yaitu adalah faktor salinitas. Nah, faktor salinitas itu merupakan salah satu parameter yang menentukan jenis-jenis fitoplankton yang terdapat di dalam suatu perairan. Salinitas mempengaruhi produktivitas fitoplankton, namun peranannya itu tidak begitu besar karena salinitas bersama-sama dengan suhu menentukan densitas air. Maka salinitas ikut pula mempengaruhi pengembangan atau penenggelaman fitoplankton. Selanjutnya, faktor keenam yaitu adalah faktor N-total. Nah, N-total ini dibutuhkan dalam proses perkembangan hidup organisme seperti fitoplankton, sedangkan oksigen terlarut dilakukan oleh organisme perairan dalam proses respirasi. Nah, N-total ini di lapisan permukaan lebih banyak dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh fitoplankton. Lalu, faktor selanjutnya, faktor ketujuh yaitu adalah fosfat atau zat hara. Nah, zat hara ini memiliki peran penting bagi pertumbuhan fitoplankton dan alga yang biasa digunakan sebagai indikator kualitas air dan tingkat kesuburan suatu perairan. Faktor selanjutnya yaitu adalah faktor ke-8. Faktor ke-8 ini yaitu adalah klorofil alfa. Nah, klorofil alfa ini pada suatu perairan sangat bergantung pada ketersediaan nutrien dan juga intensitas cahaya matahari. Bila nutrien dan intensitas matahari cukup tersedia, maka konsentrasi klorofil alfa ini akan tinggi dan juga sebaliknya. Reproduksi fitoplankton. Fitoplankton berkembang biak atau bereproduksi secara seksual dan aseksual. Yang pertama, secara aseksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan cara membentuk sel khusus yang mampu berkembang menjadi individu baru tanpa terjadinya peleburan sel kelamin. Tiap-tiap jenis fitoplankton mempunyai cara reproduksi aseksual yang berbeda-beda. Perkembangbiakan fitoplankton secara aseksual dapat melalui pembelahan sel, fragmentasi, maupun pembentukan spora. Yang pertama, pembelahan sel. Pembelahan sel terjadi dengan cara sel membelah menjadi dua yang saling terpisah, sehingga membentuk sel-sel tunggal. Pada beberapa generasi, sel-sel membelah searah dan tidak saling terpisah, sehingga membentuk filamen yang terdiri atas deretan mata rantai sel yang disebut dengan trikom. Contoh fitoplankton yang bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan sel dari golongan alga antara lain Gleocapsa dan Chlorella. Pada algae khususnya adalah Tetraselmis. Dari divisi Chlorophyta, reproduksi aseksual dimulai dengan membelahnya protoplasma sel menjadi 2, 4, 8, dalam bentuk zoospor setelah masing-masing melengkapi diri dengan flagela. Dalam hal ini, protoplasma sel vegetatif mengadakan pembelahan berulang-ulang, sehingga dari satu sel induk dapat terbentuk 2-16 sel anak. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi adalah cara memutuskan bagian tubuh tumbuhan yang kemudian membentuk individu baru. Fragmentasi dilakukan dengan cara melepas sebagian koloninya dan membentuk koloni baru. Pada filamen yang panjang, bila salah satu selnya mati, maka sel mati itu membagi filamen menjadi 2 bagian atau lebih. Masing-masing bagian tersebut hormogonium. Bila hormogonium terlepas dari filamen induk, maka akan menjadi individu baru. Contoh jenis fitoplankton yang bereproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi dari golongan alga yaitu Volvox yang merupakan alga dari divisi Chlorophyta berbentuk koloni yang dapat bergerak, dan Spirogyra yang merupakan Chlorophyta berbentuk benang. Yang ketiga ada pembentukan zoospora atau sel berflagel 2. Reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan zoospora, yaitu spora yang dapat bergerak atau berpindah tempat.
Zoospora berbentuk seperti buah pir yang memiliki 2-4 bulu cambuk, vakuola kontraktil, dan satu bintik mata berwarna merah atau stigma. Perkembangbiakan secara aseksual terjadi dengan pembentukan zoospora yang berbentuk buah pir dengan 2-4 bulu cambuk tanpa rambut-rambut menggila pada ujungnya. Mempunyai 2 vakuola kontraktil, kebanyakan juga suatu bintik mata merah dengan kloroplast di bagian bawah berbentuk piala atau pot. Jenis alga yang melakukan reproduksi atau berkembang biak secara aseksual dengan cara pembentukan spora antara lain Chlorococcum, alga dari divisi Chlorophyta bersel tunggal yang tidak bisa bergerak, dan Chlamydomonas, alga dari divisi Chlorophyta bersel tunggal yang dapat bergerak. Perkembangbiakan secara seksual. Meskipun bukan biasa seperti reproduksi aseksual, ada jenis fitoplankton yang bereproduksi secara seksual. Gamet jantan atau betina sel-sel reproduksi seksual yang dilepaskan ke dalam air oleh sel dewasa. Gamet jantan melebur dengan gamet betina, kemudian menggabungkan untuk menciptakan sel yang lengkap sepenuhnya matang dan segera mulai fotosintesis. Mikroalga hidup di berbagai habitat perairan dan dapat ditemukan mulai di bagian sedimen sampai zona intertidal. Mikroalga umumnya bersel satu atau berbentuk benang dan mampu memproduksi komponen yang bernilai tinggi. Pada saat air surut, zona intertidal akan terekspos, sedangkan saat pasang akan tertutup air. Habitat hidupnya meliputi seluruh wilayah perairan di dunia, baik lingkungan air laut, air payau, dan air tawar. Habitat hidup mikroalga adalah di perairan atau tempat-tempat yang lembab. Definisi ekosistem perairan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Macam-macam ekosistem perairan. 1. Ekosistem air tawar. 2. Ekosistem air laut. 3. Ekosistem binaan manusia. Permasalahan yang terjadi pada ekosistem air atau akuatik. 1. Permasalahan yang terjadi pada ekosistem air tawar, yaitu pencemaran air sungai dan juga pencemaran air tanah. 2. Permasalahan yang terjadi pada ekosistem air laut, yaitu mencabut terumbu karang sesuka hati oleh manusia, yang dimana terumbu karang tersebut merupakan salah satu ekosistem yang ada di laut. 3. Permasalahan yang terjadi pada ekosistem binaan manusia, yaitu pencemaran tanah, hama, cuaca atau iklim, dan juga pencemaran air. Selanjutnya adalah manfaat dari fitoplankton, yakni sebagai penghasil oksigen, sebagai produsen terbesar, pembentuk produk biomasa di perairan, menjaga kualitas air di akuarium atau biofilter hidup, penyedia nutrien bagi ekosistem perairan, dan sebagai pakan dalam kultur moluska atau filter feeder. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab dapat dilakukan di kolom komentar. Saya, Bella Safira, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.